Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Deliwan Ahmad Ismail. Nah, kali ini aku mau berbagi pengalaman aku memakai atau menggunakan aplikasi Brimo atau yang sedang gencar-gencarnya dipromosikan oleh BRI itu sendiri. Jadi aku udah pakai Brimo ini sekitar 1 bulanan ya, 1 bulanan lebih atau sekitar hitunglah 2 bulan. Memang awalnya ada kendala saat proses pendaftarannya karena aku nggak punya ATM ya sebelumnya, karena ATM aku udah hilang. ATM aku hilang dan aku urus ke bank itu susahnya minta ampun, karena di setiap bank itu mau di pusat mau di cabangnya itu ternyata sulit ketersediaannya. Jadi aku ngurusnya itu memang susah banget, karena untuk secara lebih gampangnya itu kalau kita misalnya urus Brimo atau BRImo itu bagusnya ada ATM, jadi nggak perlu lagi pakai video untuk persyaratan penggunaan aplikasi Brimonya. Nah, di sini aku mau login dulu ya, karena di sini aku udah pakai fingerprint, jadi aku pakai fingerprintnya. Nah, di sini ada beberapa menu, atau menurut aku nih menu-menunya ini lumayan membantu ya, apalagi buat aku yang sering menggunakan perduitan itu untuk beberapa hal seperti transfer, tarik tunai, dan bahkan aku lebih sering menggunakan tarik tunai. Nah, untuk tarik tunai ini jujur sangat membantu banget. Jadi kita bahas dulu satu persatu ya, mulai dari menu tarik tunainya dulu. Nah, untuk tarik tunainya ini karena aku udah install atau udah update aplikasi terbarunya dari Brimo, jadi di sini ada pilihan jalur tarik tunainya itu ada dua, ada dari ATM, kemudian ada dari Indomaret. Nah, ini jadi ada plus minusnya kalau misalnya kita tarik di Indomaret sama ATM. Jadi kalau misalnya di ATM itu kita minimal penarikan itu harus 100.000 ya, harus 100.000. Jadi kalau misalnya kita mau narik 50.000 aja itu nggak bisa gitu, nggak ada pilihan atau option untuk pemilihan tarik tunai 50.000. Kemudian kalau untuk di Indomaret sendiri dia ada pilihan untuk 50.000, cuma aku belum pernah gunakan ini. Tapi dia ada biaya adminnya, jadi ada biaya admin 4.000. Jadi ada plus minusnya. Kemudian untuk tarik tunai itu ya, karena ini jujur sangat membantu banget, kita nggak perlu cari-cari ATM lagi, cari-cari kartu ATM kita cari-cari kartu ATM kita untuk melakukan penarikan tunai. Kemudian untuk transfer, nah untuk transfernya di sini, ini bagusnya untuk transfer itu kita nggak perlu ke ATM lagi gitu. Kalau misalnya kita mau bayar Shopee, mau bayar pembelian kita, mau bayar di Dana atau mau top up sekalipun, itu bisa langsung dari handphone kalian. Udah ada 6 pilihan atau 6 option dari GoPay, Link Aja, OVO, ShopeePay, sama Dana dan Aisaku. Jadi ini untuk pembayaran di Indomaret ya. Nah, kemudian untuk pulsa data di sini juga bisa untuk pembelian pulsa data, bisa untuk semua kartu AS, kartu Telkomsel, kartu Ayam3, Indosat, bisa ya untuk semua, mulai dari pulsa sama paket datanya. Nah, di sini kita juga bisa transfer menggunakan Briva. Apalagi kalau misalnya transfer menggunakan nomor Briva itu lumayan bikin pusing juga ya. Jadi nggak perlu KTM lagi buat transfer bagian Briva. Nah, ini juga bisa pembayaran ini juga bisa untuk pembayaran listrik, dan bisa untuk cetak token lagi gitu. Untuk pembayaran listrik juga bisa. Kemudian untuk setor tunai bahkan bisa ya, bisa di sini ya. Untuk kemudian kita lanjutkan, masukkan PIN untuk setor tunai berapa. Jadi nggak perlu pakai ATM buat setor tunai, harus masukin setor tunainya dulu, harus masukin kartunya dulu baru kita setor tunai. Nah, ini udah bisa langsung dari handphone tanpa harus bawa kartu ATM.
Nah, di sini ada banyak lagi, ada untuk catatan keuangan. Jadi untuk pemasukan, laporannya, kondisi pengeluarannya itu bisa kalian lihat di sini. Kemudian ada juga nih ada mutasi. Jadi bisa dilihat di sini untuk mutasinya, bisa di custom untuk tanggalnya, untuk bulannya dari kapan ke kapan. Nanti di sini juga ada asuransi, ada untuk kartu kredit. Cuma aku yang lebih banyak aku gunakan kayak menu-menu yang tadi aku bilang ya. Bisa juga di sini untuk deposito, untuk kereta api, untuk pinjaman, ada buku tabungan raya. Jadi masih banyak banget yang jujur ini membantu banget, apalagi kalau misalnya mau cek transferan yang udah masuk dari orang lain ke rekening kita, itu nggak perlu jauh-jauh ke ATM. Kalau misalnya ATM-nya itu udah jauh banget, udah 1 kilometer dari rumah kita, jadi kita apalagi kalau misalnya area pedesaan gitu ya yang jarang banget ada ATM-nya. Nah, untuk cek transferannya itu bisa kita langsung, biasanya kan kalau misalnya itu di bawah 300-an atau 500-an, di bawah 1 jutaan itu nggak masuk ya di SMS banking. Nah, jadi di Brimo ini kita bisa langsung cek di sini untuk saldonya seperti itu. Jadi kalau misalnya udah masuk, kita bisa cek mutasinya juga, bisa cek pengeluarannya juga, dan masih banyak lagi untuk penggunaan Brimo ini. Dan ini jujur sangat membantu banget aktivitas kita sehari-hari tanpa harus keluar masuk pergi ke ATM sekitar, harus turun, apalagi kalau misalnya rumahnya di lantai berapa gitu, harus turun lagi ke bawah, harus jalan kaki lagi. Jadi itu nggak perlu ya. Jadi ini memang benar-benar membantu asalkan jaringan kalian aktif, karena di sini ada warna hijau ya. Jadi warna hijau ini menandakan bahwa jaringan kalian itu aktif gitu, bisa digunakan untuk Brimonya. Tapi kalau misalnya di sini ada warna merah untuk lampunya ini, maka menandakan bahwa jaringannya itu masih bermasalah. Seperti itu. Dan masih banyak lagi, tapi untuk beberapa item yang aku sering gunakan adalah yang aku sudah bahas tadi. Ya mungkin hanya segitu dulu yang bisa aku bahas. Semoga nanti bisa bermanfaat dan bisa meyakinkan kalian untuk penggunaan Brimonya. Jadi pengeluarannya itu bisa jelas dan bisa lebih diperhitungkan lagi gitu. Jadi buat kalian yang mau beralih menggunakan Brimo dari kartu ATM, bisa aku saranin di sini aja pakai penggunaan Brimonya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye bye.